Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Isa Fitri, NPM 1804040024, kelas C jurusan Ekonomi Syariah. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan UTS yang diberikan oleh Ibu Atika Riasari dalam mata kuliah Manajemen Perusahaan. Soal yang pertama yaitu, dari materi yang telah diberikan sebelumnya, jelaskan materi manajemen strategi. Yang pertama itu ada pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta evaluasi terhadap berbagai keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Lintas fungsional itu sendiri yaitu sekelompok karyawan dengan beragam keahlian teknis yang berbeda yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya ada tujuan manajemen strategi. Tujuan manajemen strategi ini ada 5. Yang pertama, melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Yang ketiga, senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada. Dan yang kelima, senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Selanjutnya juga ada manfaat manajemen strategi. Manfaat dari manajemen strategi ini juga ada 5. Yang pertama, proses dari manajemen ini bisa menghasilkan sebuah keputusan yang paling baik sebab interaksi kelompok yang mengumpulkan bermacam-macam keputusan strategi yang lebih besar ataupun banyak. Yang kedua, ada aktivitas dan formulasi strategi bisa mempertinggi kemampuan dari perusahaan dalam menghadapi bermacam-macam masalah yang dihadapi. Yang ketiga, ada keterlibatan dari pegawai dalam formulasi strategi bisa memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi. Hasilnya akan membuat motivasi kerja pegawai itu semakin tinggi. Yang keempat, penerapan dari manajemen strategi bisa membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman eksternal. Dan yang kelima, setidaknya itu manajemen strategi juga bisa mencegah timbulnya bermacam masalah yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan, dan juga bisa meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi masalah. Soal yang nomor 2 yaitu, dari penjelasan soal nomor 1, jelaskan strategi bisnis Wardah atau Honda Motor, pilih salah satu. Nah, di sini saya memilih strategi bisnis produk Wardah. Strategi bisnis produk Wardah yang pertama itu ada strategi produk. PT Paragon Teknologi dan Innovation atau Wardah itu telah menempatkan kebijakan dengan target konsumennya adalah konsumen menengah ke atas, khususnya umat Islam. Hal ini merupakan strategi yang disusun oleh PT Paragon Teknologi dan Innovation dalam rangka mengembangkan usahanya. Setiap produk PT Paragon Teknologi dan Innovation mempunyai fungsi yang berbeda-beda dalam penggunaannya. Semua produk yang dihasilkan itu merupakan kosmetik halal dan aman untuk para konsumen umat Islam, karena komitmennya sebagai produk kosmetik yang bebas alkohol. Yang kedua ada aspek strategi harga. PT Paragon Teknologi dan Innovation ini memasang harga yang kompetitif dan relatif terjangkau oleh konsumen dari golongan sosial menengah ke atas sebagai segmen utama, sehingga PT Paragon Teknologi dan Innovation ini menetapkan harga setiap produk yang sesuai, yaitu kisaran harga mulai dari 30 ribuan sampai 100 ribuan. Dengan begitu, konsumen tidak sulit untuk membeli ulang produk Wardah yang telah digunakan sebelumnya. Lain halnya untuk kalangan atas, beberapa produk make up Wardah yang ditujukan untuk kalangan atas ditetapkan
harga mulai dari 400 sampai 700 ribu. Yang ketiga ada strategi lokasi. Untuk pendistribusian produk Wardah ini diperlukan kejelian untuk memilih tempat-tempat strategis yang memiliki peluang bagus untuk memasarkan produk. Penjualan kosmetik Wardah ini dimulai sejak tahun 1995 melalui door to door, kemudian telah berkembang menjadi 22.000 outlet yang tersebar di departemen store dan pusat perbelanjaan di Indonesia dan Malaysia, lengkap dengan konsultan kecantikannya. Itu membuktikan bahwa kosmetik Wardah ini akan menjadi brand kosmetik yang mendapatkan tempat eksklusif di hati para konsumen, apalagi dengan adanya celebrity endorse itu sangat berdampak besar terhadap pertumbuhan minat beli konsumen. Yang keempat itu ada strategi promosi. Pada strategi promosi ini, perusahaan telah melakukan berbagai strategi dalam mempromosikan produk-produk Wardah. PT Paragon Teknologi dan Innovation ini melakukan strategi promosi melalui media sosial, promosi melalui counter penjualan resmi produk Wardah. Bahkan pihak marketing bekerja sama dengan beberapa artis untuk mempromosikan produk-produk Wardah melalui iklan dan melalui tur ke beberapa kota besar untuk mempromosikan produk terbaru Wardah di rangkaian dengan beauty class dan menjadi sponsor pada acara-acara tertentu. Dan soal nomor 3 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab. Jadi etika bisnis itu merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan berbisnis dan meliputi seluruh aspek, mulai dari individu, perusahaan, sampai masyarakat. Etika bisnis dalam sebuah perusahaan itu dapat membentuk suatu norma dan perilaku dalam membina hubungan yang sehat di dalam lingkungan kerja dan juga hubungan sehat antara pedagang dan mitra kerjanya. Dan tanggung jawab itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab merupakan berkewajiban memikul jawab, menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena adanya kesadaran atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. Tanggung jawab ini timbul karena manusia hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam yang mengharuskan untuk tidak berbuat semaunya agar terciptanya suatu keselarasan, keseimbangan, keserasian antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Dan soal yang keempat itu ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau TCR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengganggu profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan menurut Anda. Menurut saya tidak, karena pada setiap perusahaan itu memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengembangkan lingkungannya dengan cara membuat program-program sosial. Contohnya itu seperti misalkan program pendidikan dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial ini adalah komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan masyarakat. Mungkin itu jawaban pertanyaan dari UTS yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.